Jadi ini bukan sebuah masalah besar ya kawan-kawan. Masalah yang memang dihadapi oleh semua peternak. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo rekan Sohobi, saudara-saudara Taji Api, kita di kandang lagi, kita ngobrol tentang ayam lagi, ngobrol tentang ternak lagi. Pada kali ini kita ngobrol ya, obrolan biasa saja tentang bagaimana kita menyikapi kata orang ya. Apakah tidak jijik ketika kita beternak, karena ternak ini erat sekali hubungannya dengan kotor. Nah, kalau berbicara kotor kawan-kawan, itu tidak ada pekerjaan yang tidak kotor, apalagi kalau sudah berhubungan dengan ternak. Kita akan bergelut dengan pakan ayam, itu saja sudah bau, sudah kotor. Kita akan bergelut dengan aroma dari ayamnya, kalau tidak pernah kita perhatiin atau tidak pernah kita mandikan. Kita akan bergelut dengan kotorannya, pesesnya maksud kami. Tapi ini bukan sebuah masalah karena memang dunianya memang seperti ini. Mau ternak ayam, ternak entok, ternak bebek, ternak kambing, ternak sapi, itu selalu akan kotor. Apapun itu. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi kotor ini kawan-kawan? Kotor ini sendiri itu muncul dari ayamnya atau dari ternak kita. Karena apa? Karena memang mereka ini adalah hewan, bukan manusia. Jadi, hewan ini memiliki habitat asli, kita jinakkan, kita pelihara. Artinya, itu kotorannya yang kita bawa masuk ke lingkungan kita. Karena apa? Karena kita membawa produsen kotoran itu sendiri. Produsen kotoran itu apa? Ya ini tadi, ayam, ya bebek, ya entok. Tetapi tidak masalah, karena apa? Karena ini bagian dari komitmen. Ketika kita sudah ingin berternak, maka kita harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kotor. Salah satunya adalah kotor. Apakah itu menjijikkan? Tentu menjijikkan. Tetapi ketika kita menjalankan semua prosesnya, ketika kita mulai beraktivitas dengan prosesnya, maka itu siasatnya bisa kita temukan. Kita berbicara masalah suasana kandang seperti ini, yang misalnya yang bau, yang kotor, itu kita bisa mengetahui dari mana asalnya bau, dari mana asalnya kotor. Bau kotor itu sendiri datang dari ayamnya, dari kotorannya. Kita dengan mengetahui masalah tersebut, kita juga harus bisa mencari jalan keluarnya. Ya mungkin menggunakan kapur dolomit bagi ayam yang kandangnya memang atau rawatannya menggunakan kandang intensif ya, menggunakan kapur dolomit itu bisa mengurangi atau menekan amoniak sehingga kandangnya tidak bau. Terus kita rajin membersihkan juga kotorannya, kita bisa disapu mungkin kalau yang kering. Terus selain itu juga kita bisa memfasilitasi pakannya kawan-kawan. Pakannya itu kita fermentasi biar kadar proteinnya tinggi dan bisa menekan amoniak juga ketika ayamnya membuang kotoran, sehingga kotorannya cepat kering dan cepat kita bersihkan. Itu salah satu konsekuensinya dan harus kita lakukan karena memang kita menggeluti dunia ini. Jadi ketika kotor kita jijik tetapi kita senang dengan ayamnya, maka sesungguhnya kita tidak pernah menikmati proses berternak itu. Yang kedua, masalah aroma, masalah nyamuk. Sebenarnya untuk nyamuk sendiri atau lalat sendiri, kita bisa menyalakan asap di kandang. Asap di kandang akan mengusir nyamuk, mengusir lalat. Tentu ini kita harus lakukan secara rutin. Dan ini juga bagian dari proses. Ketika kita sudah mengetahui penyebabnya, maka kita juga seiring dengan itu harus mengetahui bagaimana solusinya. Kalau tidak bisa kita kendalikan seperti itu, hal yang paling dekat terjadi dengan kita adalah area atau zona kandang kita menjadi sangat tidak nyaman. Mulai dari nyamuk, lalat, bau. Saya pikir untuk menjalankan dunia ternak ini harus segera diantisipasi. Pengertiannya apa? Pengertiannya jika ini tidak diantisipasi, maka ternak kita akan sakit. Ternak kita akan tidak produktif.
kita bahkan hanya sibuk mengurusi ternak yang sakit. Karena apa? Karena kita tidak memiliki komitmen pada menjalankan proses ini tadi, kawan-kawan. Jadi untuk soal kotor tidak masalah ya, kita jalani saja karena memang dunianya seperti itu. Kalau kita di manusianya tentu ya kita bisa mandi ya, ketika kita kotor tidak masalah, kita bisa mandi. Terus untuk selanjutnya kita juga bisa bersih-bersih, baju yang kita pakai di kandang bisa kita cuci. Jadi sesimpel itu. Kalau ada peternak yang tidak mau kotor, itu mending nggak usah beternak, karena beternak itu erat betul hubungannya dengan nuansa kotor, bau, hal-hal yang menjijikkan. Tetapi tidak masalah, karena memang itulah bagian dari konsekuensi. Kadang lucunya begini ya, banyak yang bilang ayam itu kotor, tapi pada senang makan ayam. Nah, proses seperti inilah, dari kotor-kotor inilah, sehingga ayam-ayam ini bisa memberi kepuasan batin kepada penggemarnya, bisa memberikan nutrisi yang cukup kepada penikmat dagingnya, telurnya, dengan berbagai olahan. Setidaknya di sini kita hanya ngobrol bahwasanya hal yang menurut orang lain kotor, menurut orang lain menjijikkan, jika kita bisa menyiasatinya, saya yakin dan percaya hal tersebut bisa kita antisipasi. Jadi kawan-kawan, tetap tidak peduli apa kata orang, jalani aja apa yang menurut kita benar. Ternak memang tidak bisa kita pisahkan dari nuansa kotor. Berternak juga tidak pernah bisa kita pisahkan dari hal-hal yang memang menurut beberapa orang itu menjijikkan karena berhubungan dengan kotoran. Tetapi seperti yang sudah kita sampaikan di awal, ini ada solusinya, ada jalan keluarnya, dan bisa kita tanggulangi selagi kita serius, selagi kita memiliki komitmen. Jadi ini bukan sebuah masalah besar ya kawan-kawan. Masalah yang memang dihadapi oleh semua peternak. Tentu hal seperti ini akan menjadi bagian dari proses yang tidak pernah bisa kita hindari. Berbicara menghindari kotoran ya, kalau kita ternak, sekarang selain daripada membersihkannya, kita tidak pernah bisa memberikan solusi lain. Jadi hal yang paling efektif adalah ya kita bersihkan. Jadi menjaga kebersihan kandang, menjaga kebersihan hewan, menjaga kebersihan ternak, tentu ini sangat baik sekali, baik untuk kita dan baik untuk ternak kita juga. Mungkin itu saja kawan-kawan obrolan kita pada hari ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.